ayah bunda dan anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya selalu baik, sehat, bahagia, dan semangat selalu pastinya. Meskipun kita sekarang berada dalam keadaan yang kurang baik ya sayang, keadaan pandemi COVID-19. Nah sayang, apakah kalian tadi sudah mengisi absen yang sudah ibu share linknya? Pinter. Kemudian apakah kalian sudah menyiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya? Hebat, kalian luar biasa. Nah sayang, jika pada sebelumnya kita sudah belajar tentang pertumbuhan hewan, nah pada hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan apa? Pinter, pertumbuhan makhluk hidupnya apa? Pinter, pertumbuhan manusia. Kemudian kita juga akan belajar pinter tentang tarian yang gerakannya kuat dan lemah. Kemudian apalagi? Belajar menjumlahkan dengan teknik menyimpan. Hebat. Nah, sayang, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya sayang. Amin. Nah, sayang, tujuan pada pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan pada manusia. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan gerak tari yang kuat dan gerak tari yang lemah. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjumlahkan bilangan dengan teknik menyimpan. Kita belajar bersama-sama yuk. Nah sayang, semangat ya belajar untuk hari ini. Nah sayang, agar lebih semangat kita tepuk semangat Al-Fat. Yo, berdiri semuanya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat Al-Fat. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Al-Fat juara. Al-Fat istimewa. Al-Fat Allahu Akbar. Yes, semangat semuanya. Boleh duduk kembali. Sayang, apakah kalian memiliki adik atau keponakan yang masih kecil? Masih bayi contohnya? Pinter. Sayang, sebelum kalian menjadi seperti sekarang, menjadi tinggi, menjadi hebat, menjadi pinter dan semangat, apakah kalian juga sama seperti adik atau keponakan kalian, menjadi bayi terlebih dahulu? Pinter. Iya sayang, kalian juga menjadi bayi dulu sayang, baru bertumbuh. Misalkan belajar untuk duduk, kemudian kalian berproses belajar berdiri, kemudian selanjutnya nanti kalian belajar untuk berjalan. Dan hingga sekarang seperti sekarang nih, kalian udah hebat berjalan, berlari, ya pintar ya, dan udah bertumbuh lebih tinggi. Untuk manusia bertumbuh menjadi dewasa itu memerlukan waktu yang lumayan lama ya sayang. Contoh, misalkan dewasa seperti mama kalian itu lebih lama. Mama kalian misalkan umurnya berapa? Ada yang 25 tahun, ada yang masih mungkin 24 tahun. Cukup lama ya sayang, puluhan tahun. Nah, seperti Bu Guru juga. Bu Guru masih muda. Tenang, Bu Guru masih muda. Masih 17 tahun. Pada gambar ini menunjukkan pertumbuhan dari mulai bayi, kemudian jadi anak kecil yang lucu, kemudian bertumbuh lagi jadi anak yang lebih besar, kemudian jadi remaja, dan kemudian jadi dewasa, kemudian jadi tua deh, jadi nenek dan kakek. Nah sayang, untuk pertumbuhannya kalian lihat. Yang pertama ada bayinya dulu, kemudian bertumbuh lagi, kemudian bertumbuh lagi, dan bertumbuh lagi. Sayang, apakah kalian dapat melihat pertumbuhan yang ada pada bayi tersebut? Pinter. Yang pertama, dia bertumbuhnya apa? Hebat, tingginya, kemudian iya, berat badannya, kemudian apa lagi?
Pinter, kepandaiannya juga bertambah. Nah, selain itu, selain yang 3 tadi, tinggi badan, berat badan, dan kepandaian, apakah ada lagi perubahan-perubahan dari bayi hingga menjadi anak yang mulai dewasa? Pinter, ada ya beberapa. Contohnya mungkin berbicaranya, terus cara dia berinteraksi dengan orang lain, ya tentu berbeda ya dari dia waktu masih kecil. Jika masih kecil dia mau makan atau mau mau minum saja dia harus menangis ya sayang ya, karena dia tidak bisa berbicara. Nah, sedangkan kalian sekarang misalkan kalian pengen minum atau pengen makan, nah kalian pasti ambil sendiri atau kalian bisa meminta tolong sama mamahnya. Pinter, tapi lebih baik kalian menjadi anak yang mandiri. Kalian kalau mau makan atau minum, kalian makan sendiri tanpa harus merepotkan orang tua. Ya sayang ya, pinter, hebat. Jika pada orang-orang, sayang, pada pertumbuhan manusia itu berbeda-beda ya sayang ya. Dan ada yang tingginya lebih cepat, ada juga yang tingginya mungkin sedikit lambat. Nah, selain dari tinggi badan, berat badan, dan cara berbicaranya juga, ada juga ternyata raut wajah sayang. Raut wajah juga berbeda-beda, ada yang lebih cepat terlihat keriput. Contohnya mungkin kalian lihat nenek kalian dan mamah kalian, pasti berbeda raut mukanya. Kemudian dari kekuatannya juga berbeda-beda. Contoh, kalau misalkan yang masih muda, dia masih lebih kuat ya sayang ya. Kemudian kalau yang sudah manula atau sudah menjadi nenek dan kakek, kekuatannya berkurang, dia sedikit lemah. Nah, ternyata kuat dan lemah itu juga ada di tarian loh sayang. Gerak tari itu tidak semuanya lincah, tidak semuanya kuat, tidak semuanya juga lemah. Ada gerak yang lemah dan ada gerak juga yang kuat. Nah, apakah sebelumnya kalian pernah menari, Pinter? Iya, nah, ini adalah contoh-contoh dari gerakan tari. Ada gerak tari mengayun, misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh gerak tari. Misalkan ada contoh gerak tari mengangkat tangan, kemudian mengayun tangan, dan lain sebagainya. Nah, sayang, ternyata gerak tari pada suatu daerah itu berbeda-beda. Contoh yang dari Banten, kemudian dari Bali, kemudian dari Sulawesi, ternyata berbeda-beda. Nah, dari semua provinsi, misalkan atau dari semua suku yang ada di Indonesia itu ternyata banyak jenis-jenis tariannya. Nah, sayang, sebelum kita menghitung jenis-jenis tari yang ada di Indonesia, kita bisa belajar menghitung atau menjumlahkan dengan teknik menyimpan. Jika pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar menjumlahkan dengan cara bersusun ke bawah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan dengan teknik menyimpan. Penjumlahan bersusun dengan menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 1200 ditambah 2900. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas. Dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 2 ditambah 9, hasilnya adalah 11. Kita tulis 1 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat
ribuan. 1 ditambah 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 4. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 1200 ditambah 2900 adalah 4100. Kita lihat contoh lainnya yuk. Rp3.058 ditambah 4.950. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 8 ditambah 0. Hasilnya adalah 8. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 5 ditambah 5. Hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat puluhan dan kita simpan 1 ratusan pada nilai tempat ratusan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ratusan. 1 ditambah 0 ditambah 9. Hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 3058 ditambah 4950 adalah 8008. Mudah bukan? Selamat belajar teman!